Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Senang sekali Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah karena memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian fikih kitab Matan Abi Suja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Kitabul Buyu'. Ya, kita masih di pembahasan Kitabul Buyu' dan sudah sampai di pembahasan kafalah, ya, pembahasan kafalatul badan. Sebelum ini kita membahas tentang ad-dhaman, ya, pembahasan tentang jaminan. Ya, jadi dalam Islam kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kadang kita butuh ada orang yang berikan jaminan kepada kita. Misalnya saat kita butuh pinjaman uang atau kita butuh hal yang lain, sehingga ketika kita tidak punya orang yang menjamin kita, orang yang akan meminjamkan uang itu mungkin ragu atau tidak percaya, sehingga kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman. Karena itu dibutuhkan orang yang berikan jaminan untuk kita, ya, namanya adalah dhamin. Jadi ini adalah merupakan transaksi dalam hal kebaikan, ya, membantu orang. Dalam hal membantu orang karena butuh jaminan, dia sedang membutuhkan, sedang dalam keadaan kepepet misalnya, masalah keuangan atau hal yang lain. Kalau tidak ada yang menjaminkannya, dia tidak akan mendapatkan orang yang bisa meminjamkan uang kepadanya. Dan sudah kita sebutkan juga syaratnya, bahwa syaratnya adalah bahwa si dhamin, orang yang menjamin itu harus ridho, dan itu adalah harus sesuai dengan ikhtiarnya, harus sesuai dengan kerelaannya, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan atasnya. Begitu juga orang yang dijaminkan itu, orang yang dijaminkan itu juga atas kerelaannya. Boleh juga tanpa kerelaannya, ya, tapi nanti ada perbedaannya. Kalau jaminan itu adalah atas kerelaan dan atas ridho pengetahuan orang yang dijaminkan, maka orang yang menjamin bisa meminta kembali apa yang sudah dijaminkan kalau dia sudah membayarnya kepada pemilik uang. Sementara kalau tanpa keridhoan, tanpa kerelaan orang yang dijamin, maka orang yang menjamin tidak berhak untuk meminta apa yang sudah dia bayarkan kepada si pemilik uang. Taib, masih ada kaitan dengan masalah jaminan juga, dhaman, yaitu masalah kafalah, ya, kafalah bil badan, ya, jaminan atau bertanggung jawab untuk menghadirkan seseorang saat dibutuhkan. Jadi ini juga masih ada kaitannya dengan membantu orang lain, ya. Misalnya suatu saat kita ada masalah, ya. Pada suatu saat kita ada masalah, ya. Misalnya terkait
terkait kisos, ya, atau terkait pembayaran hutang misalnya, ya, dibutuhkan untuk menghadirkan orang tersebut saat waktunya tiba, sementara orang itu perlu bepergian. Ya, dikhawatirkan kalau orang itu pergi tidak akan kembali lagi. Maka di saat itu butuh ada orang yang menjamin bahwa orang itu akan kembali. Butuh orang yang bisa menjamin orang itu akan kembali, dan kalau tidak kembali maka yang menjamin itulah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Syekh mengatakan wal kafalah bil badan jaizah, ya, menjamin dengan badan itu hukumnya boleh. Menjamin dengan badan hukumnya boleh, dan itu adalah merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama. Di antara dalilnya adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 78, "Fakhud ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin." Maka ambillah salah satu dari kami menggantikannya, makanahu, penggantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihat kamu adalah termasuk orang yang berbuat baik. Jadi ambillah salah satu dari kami penggantinya, penjaminnya, ya, jamin bahwa dia nanti akan kembali, ya, di mana dalam surat tersebut dikisahkan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, dan ketika mereka mengambil makanan di istananya Nabi Allah Yusuf, dan ketika akan kembali ke negeri mereka, saudara-saudaranya itu ternyata salah satu dari saudaranya Nabi Yusuf itu kedapatan di karung yang dibawa itu ada satu harta atau satu piala dari raja, milik si raja. Maka mau tidak mau yang ketahuan mengambil barang raja itu harus ditangkap, dan saudaranya mengharapkan supaya biarkanlah dia pulang, ya, biarkanlah saudaranya yang ketangkap itu pulang dulu dan diambil salah satu dari saudaranya menggantikannya. Taib. Kemudian terkait sahnya akad kafalah bil badan ini, terkait sahnya kafalah ini, maka ada beberapa syaratnya. Ya, ada beberapa syaratnya, diantaranya adalah pertama ridhol kafil, bahwa orang yang menanggung itu, orang yang bertanggung jawab itu harus memang berdasarkan inisiatifnya atau berdasarkan keridoannya. Dia tidak terpaksa untuk menanggung, ya, tidak terpaksa untuk menanggung dengan dirinya atas orang lain. Ya. Yang kedua adalah antakunal kafalah fi haqqil adami, bahwa yang ditanggungnya itu adalah terkait dengan urusan manusia, hak manusia, bukan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh musannif Syekh Abu Syuja' rahimahullah dalam matannya, idza kana 'alal maqful bihi haqqul adami. Kalau ada atas, ya, atas orang yang ditanggungnya itu hakul adami, ada kewajiban atas hak, ya, kewajiban atasnya untuk menunaikan hak manusia. Karena itu maka tidak sah kalau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya seorang itu ada kaitan dengan pezinahan, ya, seorang berzina misalnya, maka hukumnya adalah
dicambuk kalau dia masih lajang, ya, belum menikah, dan dirajam kalau dia sudah menikah. Maka ini adalah kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terkena hukuman dirajam atau dicambuk ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena itu tidak boleh kita menjamin, ya, untuk orang yang kena hukuman cambuk atau rajam ini, ya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh muallif. Kemudian terkait apa yang disampaikan saya ini, hakul adami, hakun li adami, hak anak Adam, maka Syekh Naif hafizahullah taala menjelaskan bahwa itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah al-hukuk al-maliyah, yang kedua adalah hakul kisos. Ya, hakun li adami ini terkait dengan dua hal yang boleh berkaitan dengan kafalah badan ini. Yang pertama adalah al-hukuk al-maliyah. Al-hukuk al-maliyah, hak manusia yang terkait dengan harta. Fayasihu an yukaffila ihdar badan syakhsin alaihi qardun mali li akhar. Jadi orang yang memiliki hutang, misalnya memiliki hutang atas orang lain yang harus dibayar pada waktu tertentu, dia membutuhkan, orang tersebut yang berhutang itu terkadang membutuhkan orang yang menjamin, kafil, orang yang menjamin dia untuk bisa musafir, untuk bisa safar ke satu tempat. Sementara kalau tanpa ada jaminan, orang yang memiliki uang, yang meminjamkan, mungkin tidak mengizinkan, karena khawatir orang tersebut tidak akan kembali dan tidak melunasi hutangnya. Ya, jadi kalau terkait dengan harta, utang piutang, maka ini dibolehkan, ya. Terkait hal ini dibolehkan. Yang kedua, terkait dengan hakun li adami, hak anak Adam itu adalah hakul kisos wal qadhaf, yaitu terkait dengan kisos, seorang misalnya membunuh, ya. Seorang membunuh orang yang beriman tanpa kebenaran, tanpa hak, atau terkait dengan qadhaf, ya, seorang menuduh orang lain sudah berzina, ya. Orang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka dia dikisos, dibunuh. Orang yang menuduh orang lain berzina, ya, dan dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut dengan kepala mereka sendiri, maka orang yang menuduh itu, walaupun mungkin benar tuduhannya itu, maka dalam Islam dia dicambuk, ya. Dalam Islam dia dicambuk 80 kali. Maka dalam hal ini boleh juga, ya, dibolehkan juga kafalatul bil badan. Boleh juga menjamin orang-orang yang terkena hukuman kisos ataupun hukuman cambuk karena telah menuduh orang lain berzina, maka sesuai dengan madhab yang kita bahas ini, madhab Imam Syafi'i, maka itu dibolehkan. Walaupun pendapat lain mengatakan tidak boleh, ya, yaitu qaulul jumhur. Itu adalah pendapat jumhur. Syekh Naif mengatakan bahwa qaulul jumhur mengatakan tidak boleh kafalah bil badan fil kisos wa haddil qadhaf. Ya, pendapat jumhur mengatakan tidak boleh kita menjamin atau menggantikan orang lain dalam hal kisos dan qadhaf. Tidak boleh kita menggantikan orang lain di kisos, dibunuh dan juga di qadhaf.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i itu dibolehkan ya. Jadi dibolehkan menggantikan orang lain, menjamin orang lain untuk hadir kembali pada saat dibutuhkan, termasuk saat seorang itu dikenakan hukuman rajam atau kisos ya. Berdasarkan mazhab ini dibolehkan. Berarti ketika orang yang dijaminkan itu tidak datang, maka orang yang menjamin itulah yang akan dikisos. Orang yang dijamin itulah yang akan dihukum kisos atau dihukum rajam atau cambuk. Sementara menurut pendapat jumhur itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh adalah kalau kaitan dengan harta, keuangan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah pembahasan tentang syirkah. Pembahasan tentang syirkah atau syarikah. Apa itu syirkah? Apa itu syarikah? Syirkah itu secara bahasa adalah al-ikhtilat. Al-ikhtilat, percampuran, pertemuan. Ya, percampuran apa? Percampuran antara dua hal. Sementara menurut syara itu adalah thubutul haq lisnain fa aksar ala jihati syuyu'. Ya. Thubutul haq, tetapnya sebuah hak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih ala jihati syuyu'. Ya. Berdasarkan ala jihati syuyu'. Haknya itu tanpa ada batasan antara kedua orang yang sudah bercampur kepemilikannya itu. Jadi antara dua orang atau lebih yang kepemilikannya disatukan. Ini syarikah. Dan ini dalam asalnya adalah diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergabung, ya bercampur itu, yang mereka bekerja sama, ya, bekerja sama itu la yabghi ba'duhum, sebagian mereka itu menginginkan untuk menzolimi sebagian yang lain. Jadi dibolehkan dalam Islam untuk bekerja sama antara dua orang atau lebih dalam urusan bisnis atau urusan yang lain. Tapi kadang dalam hal kerjasama tersebut ada hal-hal yang tidak diharapkan. Bisa saja satu pihak curang kepada pihak yang lain, ya. Karena itu dalam Islam dibuat syarat-syaratnya supaya tidak terjadi hal-hal yang terlarang, hal-hal yang tidak dibolehkan. Di antara dalil juga asal disyariatkannya masalah syarikah ini adalah sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana salisu syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, orang yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat, orang yang ketiga, ya, pihak yang ketiga dari
dua orang yang berserikat, bersekutu, bekerja sama dalam satu hal. Malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama dua pihak tersebut, dua orang tersebut tidak saling mencurangi kawannya yang lain. Ya, kalau mereka tidak saling berbuat curang, maka aku akan bersama mereka. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Tapi kalau salah satu dari mereka, ya, atau keduanya saling mencurangi yang lain, maka aku akan keluar dari mereka keduanya. Terkait pembahasan syarikah ini, ya, kerjasama ini, atau persekutuan bisnis atau persekutuan terkait usaha ini, maka ada dua hal atau dua model. Yang pertama istilahnya adalah syarikatul amlak, yang kedua adalah syarikatul uqud. Syarikatul amlak adalah berserikat, bersekutu dalam satu kepemilikan barang. Istirak fi istihqaq kal istirak fi tamlik iqar atau tamalluk sayyarah. Berserikat atau bersekutu dalam kepemilikan satu barang, satu benda. Yang kedua adalah syarikatul uqud, adalah istirak fi tasarruf. Bersekutu dalam hal tasarruf, dalam hal pekerjaan, dalam hal melakukan satu pekerjaan atau kerjasama. Ya. Kal istirak fil bai' aw syira' aw ta'jir wa ghairi dzalik min wujuh al istirak fi tasarruf. Seperti bersekutu dalam hal pembelian atau penjualan, atau dalam hal sewa menyewa. Jadi ada dua, syarikatul amlak, ada syarikatul uqud. Baik, kemudian syarikatul uqud, ya, yaitu yang terkait dengan persekutuan atau kerjasama dalam hal satu bisnis, ya, bukan persekutuan dalam hal satu benda, dalam kepemilikan satu barang, tapi dalam uqud, ya, kerjasama. Itu ada empat, ya, ada empat. Tapi yang dibahas Syekh di sini, yang dimaksudkan Syekh dalam matannya ini, Syekh Abu Syuja' rahimahullah, adalah syarikatul inan. Apa itu syarikatul inan? Syarikatul inan, syirkatul inan adalah an yatasyarak syakhsani kullun minhuma yusyarik bimalin wa amalin fi nafsil waqti. Jadi dua orang atau lebih yang mereka bekerja sama, mereka bersatu, mereka menggabungkan antara harta mereka, modal mereka, keduanya menggabungkan antara modal mereka dan juga badan mereka. Artinya mereka sama-sama bekerja dan sama-sama memberikan modal. Jadi modal dan pekerjaan, ya, modal dari mereka berdua dan pekerjaan dilakukan oleh mereka berdua. Ya, jadi ini adalah kerjasama dalam hal perniagaan misalnya. Untuk sahnya transaksi ini, ya, syarikatul inan ini, maka ada setidaknya 5 syaratnya yang disebutkan oleh Syekh. Setidaknya ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah an yakuna ala nadin.
bahwa keduanya itu menyerahkan modal itu, modalnya terdiri dari mata uang, ya. Modalnya adalah terdiri dari mata uang seperti dinar dan dirham, mata uang yang berlaku di negeri mereka tentunya. Kalau di negeri kita adalah rupiah. Atau mata uang lain yang diakui di negeri kita, bisa juga dengan dolar atau yang lain, selama itu diakui di negeri kita. Jadi tidak sah berdasarkan syarat ini kalau modalnya itu adalah tidak mata uang, barang misalnya, ya, barang atau apalah barang tersebut, apakah kendaraan, mobil, atau sepeda motor, atau hewan ternak misalnya, itu berdasarkan syarat ini tidak sah. Yang kedua, an yattafiqa fi al-jins wan naw', bahwa modal yang diserahkan mereka berdua tersebut, ya, orang yang bekerja sama itu harus sama, ya, sama jenisnya, ya, sama jenisnya, sama modelnya. Jadi kalau rupiah dengan rupiah, ya, kalau dolar dengan dolar, kalau rial dengan rial. Yang ketiga adalah an yakhtalita al-malain, ya. Harta yang mereka serahkan, modal yang mereka kumpulkan itu digabungkan dan tidak nampak perbedaan antara keduanya. Mana yang diserahkan oleh si A, mana yang diserahkan oleh si B. Berikutnya yang keempat adalah an ya'dzan kullu wahid minhuma li sahibihi fi tasarruf, bahwa kedua-duanya orang yang sepakat berkongsi, sepakat bergabung, sepakat bersekutu itu mengizinkan kawannya, mengizinkan sekutunya untuk tasarruf, untuk mempergunakan modal tersebut. Karena mereka sama-sama menyerahkan modal, mereka juga sama-sama bekerja, dan modal tersebut digabungkan dan tidak nampak perbedaan antara modal si A, modal si B, digabung menjadi satu. Dan mereka sama-sama bekerja dan tidak memisahkan mana modal si A, mana modal si B. Dan mereka sepakat untuk bekerja sama, sepakat mempergunakan modal tersebut untuk melaksanakan misi mereka. Jadi kalau mereka sudah sepakat, kemudian mereka tidak mengizinkan kawannya untuk, sekutunya untuk mempergunakan modal tersebut, tentu ini jelas melenceng dari tujuan persekutuan tersebut, penggabungan dua modal tersebut. Yang kelima, syarat terakhir adalah an yakuna ribh wal khusran ala qadril malain. Jadi keuntungan dan kerugian itu sesuai dengan modal yang diserahkan oleh mereka berdua. Ya. Keuntungan dan kerugian itu berdasarkan modal yang mereka serahkan. Jadi kalau misalnya modal keseluruhan adalah 100 juta, kemudian si A itu adalah 50 juta, si B 50 juta, berarti mereka 50-50. Mereka bagi dua nanti keuntungan dan kerugian. Jadi berapapun untungnya itu dibagi dua. Demikian juga kerugian. Jadi kalau untungnya misalnya 20 juta dalam satu bulan, berarti mereka bagi dua 10 juta. Kalau misalnya kerugian, ya, kerugian 200 juta, ya, tentu mereka menomboi 100 juta masing-masing, ya, membayar 50 juta untuk supaya
bisa membayar, misalnya mereka terhutang 200 juta, maka modal dan kekurangannya itu ditambahi oleh masing-masing. Jadi ini dia 5 syarat sahnya persekutuan, sahnya perkongsian, penggabungan dua harta, syarikah, akad dan transaksi syarikah. Taib sedikit lagi terkait hal ini, insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sedikit melanjutkan pembahasan tentang syarikah atau syirkah, kerjasama antara dua orang atau lebih. Tadi sudah kita jelaskan tentang syarat syarikatul inan, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal perniagaan atau bisnis. Mereka menggabungkan antara harta mereka, modalnya dari mereka berdua, dari semua orang yang bekerja sama, dan pekerjaan dan usaha juga dilakukan sama-sama. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa walikulli wahid minhuma faskhuha mata sya'a, bahwa kedua orang yang bekerja sama ini mereka boleh membatalkan, mengcancel transaksi kesepakatan bisnis mereka ini, kesepakatan penggabungan usaha mereka ini, perkongsian usaha mereka ini, kapanpun mereka mau, ya. Karena ini adalah akad yang jaiz, bukan akad yang lazim. Dan mata ahaduhuma batalat asyarikah, dan kerjasama mereka itu akan berakhir ketika wafat salah satu dari kedua orang yang sudah bersekutu atau sepakat melakukan usaha tersebut. Jadi batalnya atau selesainya, berakhirnya transaksi kesepakatan bersekutu syarikah adalah dengan dibatalkan oleh salah satu dari dua orang kerjasama atau karena wafat salah satu dari mereka. Selanjutnya Syekh membahas tentang ahkamul wakalah. Pembahasan tentang wakalah, ya, mewakilkan. Bagaimana hukum mewakilkan dalam Islam? Kapan kita boleh mewakilkan sesuatu kepada orang lain? Bisakah kita mewakilkan orang lain untuk melamar anak gadis orang untuk kita? Bisakah kita mewakilkan orang lain untuk menerima satu tawaran, ya, tawaran pembelian barang misalnya? Bisakah kita mewakilkan orang lain untuk berpuasa, untuk sholat, untuk berhaji? Inilah yang dibahas oleh Syekh dalam tema kali ini. Faslun fi ahkamil wakalah. Jadi al-wakalah atau perwakilan secara bahasa jelas, yaitu tafwid, ya, mewakilkan, menyerahkan, ya, menyerahkan satu urusan kepada orang lain. Karena itu dalam istilah syaraknya, wakalah itu adalah tafwidu syakhsin syai'an lahu fi'luhu mimma yakbal niyabah ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatihi. Wakalah itu secara istilah fikih adalah penyerahan oleh seseorang satu hal yang dimiliki, sesuatu yang ia miliki, ya, untuk dilakukan, ya, oleh orang lain yang boleh melakukannya, dan hal tersebut memang boleh untuk diwakilkan
saat dia masih hidup. Jadi dari pengertian ini bisa kita mengetahui pertama bahwa yang boleh melakukan taukil atau wakalah itu adalah orang yang memang bisa melakukan hal tersebut dengan orang yang bisa melakukan hal tersebut, ia sendiri bisa melakukan hal tersebut. Kalau ia sendiri tidak bisa melakukannya, maka ia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain dan tidak juga bisa menerima perwakilan dari orang lain. Jadi tidak bisa seseorang yang tidak bisa melakukan dia sendiri, seperti misalnya orang gila atau anak-anak, ya, atau orang yang kurang akalnya, tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Karena itu dia tidak bisa mewakilkan orang lain atas namanya untuk melakukan transaksi jual beli. Orang gila, ya, anak-anak tidak bisa menyerahkan urusannya, tidak bisa mewakilkan orang lain, ya, untuk melakukan transaksi jual beli. Yang bisa adalah walinya. Yang bisa adalah walinya. Walinya yang bisa melakukan dan walinya bisa mewakilkan. Dan itu dilakukan saat masih hidup. Kalau dilakukan saat sesudah wafat, maka itu adalah namanya wasiat. Namanya adalah wasiat, bukan lagi namanya wakalah. Dan dasar dari syariat bolehnya wakalah ini ada dari ayat Al-Quran dan juga ada dari hadis Rasulullah SAW. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Ashabul Kahfi yang mereka berkata kepada yang lain, "Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah." Maka utuslah salah satu dari kawan kita, utuslah salah satu dari kalian, ya, membawa uang untuk membeli makanan ke kota. Ya. Jadi orang yang diutus itulah sebagai al-wakil, dialah sebagai orang yang diutus, diamanahi sebagai wakil, perwakilan dari orang yang mengutus. Dan dalam sunnah juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan seorang sahabat bernama Urwah al-Bariki untuk membeli seekor kambing, ya, untuk membeli seekor kambing untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini secara ijma sudah disepakati oleh para ulama kebolehan masalah wakalah ini, mewakilkan orang lain. Syekh menyebutkan dalam matannya, kullu ma jaza lil insan at-tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi ghairahu. Semua yang boleh dilakukan oleh seseorang, dengan sendirinya, dengan ia sendiri bisa melakukannya, maka ia boleh untuk mewakilkan orang lain untuk melakukannya, atau ya tawakkal an ghairihi, atau dia diwakilkan, atau dia mewakilkan orang lain, ya. Boleh bagi seorang yang dia bisa melakukan satu pekerjaan ia sendiri, boleh ia mewakilkan orang lain, menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain. Orang lain mungkin tidak sempat, maka diserahkan kepada dirinya, boleh, ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wal wakalah aqdun jaiz. Jadi transaksi wakalah ini adalah akad, ya, akad yang jaiz, transaksi yang hukumnya boleh. Boleh maksudnya apa? Boleh, ya,
salah satu dari keduanya boleh membatalkan walaupun tanpa persetujuan yang lain. Ya, akad jaiz. Jadi boleh bagi yang mewakilkan membatalkan perwakilan tersebut walaupun pekerjaan belum selesai, boleh dibatalkan, ataupun orang yang diserahi urusan tersebut, ya, orang yang menjadi perwakilan dari orang lain, dia bisa membatalkan transaksi tersebut, ya, walaupun pekerjaan itu belum selesai. Dan akad tersebut juga terputus atau selesai dengan sendirinya, ya, atau batal dengan sendirinya karena wafatnya salah satu dari keduanya, wafat orang yang mewakilkan, ya, atau orang yang menerima perwakilan dari orang lain. Wal wakil amin, ya, orang yang diserahi urusan itu, wakil namanya. Orang yang diserahi urusan oleh orang lain itu adalah orang yang amanah, ya, adalah orang yang dipercayai oleh orang yang menyerahkan urusan tersebut. Fima yaqbiduhu li muwakkilihi, ya, dia adalah orang yang amanah. Fima, dalam hal apa yang dia ambil dan dalam hal apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia serahkan. Dalam hal yang dia ambil untuk orang yang menyerahkan urusan kepadanya dan dia serahkan ke orang lain. Dia mengambil maupun menyerahkan itu adalah berdasarkan amanah dari orang yang mewakilkan kepadanya. Karena itu la yatman illa bitafrid, karena itu wakil itu, karena dia adalah orang yang dianggap orang yang terpercaya, dianggap orang yang amanah, maka sang wakil tidak dituntut untuk membayar ganti rugi ketika satu hal yang diserahkan kepadanya itu rusak di tangannya, illa bitafrid, kecuali kalau kerusakannya itu adalah karena keteledoran orang tersebut. Misalnya si Ahmad ingin menjual mobilnya, namun dia tidak sempat karena dia mungkin di luar negeri atau karena hal yang lain, ya. Dia wakilkanlah penjualan mobil tersebut kepada si Mahmud, ya. Jadi Mahmud statusnya adalah wakil dari si Ahmad. Ketika itu sudah mereka sepakati transaksi, Mahmud sebagai wakil, Ahmad yang mewakilkan untuk menjualkan mobil. Ternyata saat mobil sedang di tangan si Mahmud, mobil itu diparkir tidak di tempat yang seharusnya, tidak di garasi mobil, tapi diparkir misalnya di luar halaman. Maka ketika mobil tersebut hilang, maka Mahmud yang statusnya adalah wakil, dia harus mengganti mobil tersebut karena hilangnya mobil itu adalah karena keteledoran dari si Mahmud. Namun kalau dia simpan misalnya di tempat yang aman, sesuai dengan uruf, sesuai dengan bagaimana kebiasaan di masyarakat, yaitu misalnya di garasi, tapi juga hilang, maka dia tidak dituntut untuk mengganti mobil tersebut. Kemudian sang wakil juga ketika ia melakukan transaksi jual beli, itu dianggap sah transaksi jual beli tersebut dengan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah dia menjual yabi bisamanil misil,
dia menjual dengan harga yang pantas, harga pasar. Ya. Yang kedua adalah an yakuna naqdan, dia menjual cash, tidak boleh utang. Ya. Dan yang ketiga adalah dengan pembayaran dilakukan dengan mata uang negara tersebut di mana mereka tinggal. Ya. Jadi ini dia 3 syarat kalau wakil melakukan transaksi jual beli. Baik Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit lagi tentang wakalah, dan sudah itu nanti kita akan melanjutkan tentang ahkamul iqrar terkait dengan masalah pengakuan. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.